Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan bergabung kepada yang pertama ada Bapak Dedi Budiman selaku Ketua Dewan Pembina Guru Marketing Indonesia. Yang kedua ada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia. Berikutnya ada Bapak Alex Iskandar selaku CEO Infocus Digi Marketing. Selanjutnya Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Berikutnya Bapak Brian Gomgom selaku Media Relation Wuling Motor. Berikutnya Bapak Hermansyah Sudarno selaku Direktur PT Antara Kusuma dari brand Artco, serta para Achiever Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Serta tidak lupa juga saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan media. Ada dari RRI, Tempo, Media Indonesia, Berita 1, Tribun News, Warta Ekonomi, Sindo News, Industri.co.id, JPNN, dan Suara Merdeka, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami, ada Suara Pemerintah.id, Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, dan Barakata. Selama 1 jam ke depan, saya Agus Arianto akan memandu jalannya Virtual Press Conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 pada siang hari ini. Rekan-rekan media, perlu diketahui bahwa penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 merupakan sebuah penghargaan bergengsi dari brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitasnya serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet. Tentu saja untuk menentukan para peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021, Trust Co selaku penyelenggara telah melakukan serangkaian proses penilaian. Seperti apa proses penilaiannya? Langsung saja saya undang bergabung Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia untuk menjelaskan mengenai seperti apa proses penilaiannya. Saya persilahkan Pak Tri Raharjo untuk menyampaikan penjelasannya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media, baik media massa nasional maupun media daerah. Selamat datang di kegiatan Press Conference Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2021 ini untuk fase yang kedua. Jadi kami dari Trust Co Indonesia bekerja sama dengan Infobrand dan juga IM Focus mengadakan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award. Ini merupakan penghargaan untuk kesekian kalinya kami selenggarakan, gitu ya. Nah, sebelum saya menerangkan mengenai bagaimana metodologi penilaian dan lain sebagainya, saya akan tampilkan beberapa slide gitu ya. Nah, saya akan melihat beberapa data gitu ya. Satu, next. Nah, kalau kita lihat memang pertumbuhan internet di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan gitu ya. Terlebih di masa pandemi, ini sekarang memasuki gelombang kedua gitu ya. Saya kira kita semakin membutuhkan internet sebagai sarana komunikasi baik kita sebagai prinsipal dengan calon target konsumen yang kita bidik. Nah, berdasarkan data yang dilansir di Antara News gitu ya, berdasarkan dari Kementerian Perdagangan menyebut bahwa 2030 akan terjadi peningkatan transaksi secara online atau secara digital gitu ya. Kementerian Perdagangan menyebut akan ada pertumbuhan 8 kali lipat. Saya kira ini merupakan angin segar ya buat para pelaku bisnis di Indonesia karena dari tahun ke tahun pertumbuhan internet juga dibarengi dengan pertumbuhan dari sisi peningkatan penjualan. Next. Nah, kalau kami sendiri dari Trust Co Indonesia melakukan berbagai riset khususnya yang berbasis digital gitu ya. Tahun ini gitu ya, awal tahun kita melakukan riset terhadap official store di Indonesia. Dari 4.425 official store yang terdaftar di salah satu marketplace di Indonesia,
memiliki total transaksi sebanyak 126.310.399 produk atau layanan yang terjual melalui marketplace. Jumlahnya sangat tinggi gitu ya. Jumlahnya sangat tinggi. Yang menarik adalah tingkat kepuasan konsumen yang berbelanja melalui daring atau melalui digital ini mendekati sangat baik gitu ya, dengan rating di angka 4,77 nilai rata-rata dari official store, penilaian berdasarkan konsumen yang membeli produk secara langsung melalui e-commerce atau melalui marketplace dengan total review sebanyak 77 juta review. Angkanya sangat menarik. Next. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kami melakukan kegiatan riset terhadap 150 kategori dengan 1000 brand gitu ya, dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2021 ini gitu ya. Kami melakukan riset terhadap brand-brand terhadap 150 kategori yang kami lakukan riset pada tahun ini. Nah, berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu search engine base, website base, dan social media base untuk menentukan siapa pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini untuk fase yang kedua. Nanti secara rinci akan diterangkan oleh Pak Alex Iskandar bagaimana tahapan survei dan bagaimana penilaiannya, nanti akan diterangkan oleh Pak Alex Iskandar. Next. Nah, yang menarik juga adalah temuan dari We Are Social, Bapak Ibu, ketika konsumen atau calon konsumen yang mencari brand baru melalui internet gitu ya, ternyata search engine menduduki peringkat pertama dengan 49,7. Yang kedua adalah iklan melalui sosial media 39,2 dan juga recommendation melalui komen yang ada di sosial media sebesar 39,0% gitu ya. Dan juga mengunjungi website 37,6%. Nah, ini membuktikan bahwa sebagai pelaku bisnis di Indonesia harus aware dan juga harus memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya dan juga membangun digital branding di ranah digital, baik melalui sosial media, website, ataupun melalui search engine, dan bagaimana membuat transaksi, bagaimana melakukan transaksinya tentunya bisa dilakukan melalui e-commerce masing-masing atau melalui marketplace yang bisa dilakukan kerjasama. Next. Nah, kalau berdasarkan data yang kami himpun dari 150 kategori produk atau jasa yang kami lakukan riset, kategori brand dengan ulasan terbanyak ada 10 kategori produk gitu ya. Pertama adalah motor gitu ya, dengan 111 juta ulasan gitu ya. Yang kedua kategori jam tangan dengan 16 juta lebih ulasan. Yang ketiga adalah listing property gitu ya, ada 15 juta lebih ulasan. Selanjutnya adalah sepeda motor khusus bebek gitu ya. Tadi secara general gitu ya. Lalu resto fried chicken, sepatu untuk lari, bra, sabun pembersih hingga city car dan ban motor. Ini adalah 10 kategori produk atau jasa yang paling banyak diulas di internet dari 150 kategori produk atau jasa. Jadi berdasarkan fase ini adalah dengan ulasan tertinggi gitu ya. Next. Nah, untuk kategori pencarian terbanyak secara bulanan, Resto Fried Chicken masih menduduki peringkat pertama. Jadi mereka atau konsumen atau netizen mencari brand-brand melalui internet gitu ya. Ini menduduki peringkat pertama dengan 522.500 pencarian. Yang kedua adalah sepeda motor, yang ketiga adalah city car, mobil SUV, mobil MPV gitu ya, kendaraan niaga sampai sepatu lari. Nah, multivitamin masih mendapat pencarian juga cukup tinggi untuk anak gitu, vitamin imunitas untuk anak 160.000 lebih. Ini adalah untuk kategori pencarian 10 kategori pencarian terbanyak berdasarkan data riset yang dilakukan oleh Trust & Co dan juga Infobrand bekerja sama dengan IM Focus. Next. Nah, ini untuk kategori pengunjung website terbanyak dari 150 kategori yang kami lakukan riset gitu ya.
ternyata listing properti masih mendapat kunjungan tertinggi dengan 12,8 juta pengunjung gitu ya. Kedua SIM card, supermarket, dan juga virtual cost operator, mobil MPV sampai ke bank KPR syariah. Itu. Next. Nah, demikian gitu ya awal dari apa yang saya perlu sampaikan pada kegiatan press conference pada siang ini. Saya juga akan umumkan pemain atau brand-brand yang mendapatkan sebagai pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2021 ini. Yang pertama adalah Wuling Almas untuk kategori mobil SUV, yang kedua adalah Arco untuk kategori gerobak dorong, yang ketiga ada YKK AP untuk kategori kusen aluminium, yang keempat Morinaga untuk susu formula, selanjutnya Milna untuk bubur bayi dan biskuit bayi, selanjutnya Nutrif Benecol untuk minuman penurun kolesterol, selanjutnya Miranda untuk kategori semir atau cat rambut, selanjutnya Telkomsel untuk kategori SIM card prabayar, selanjutnya Vinilon untuk kategori pipa HDPE, selanjutnya Eterna untuk kabel listrik, selanjutnya KFC untuk resto fried chicken gitu ya, selanjutnya Big Foam untuk kasur busa, selanjutnya Oxon untuk peralatan masak, selanjutnya Pigeon pompa ASI dan perlengkapan bayi untuk kategori itu. Selanjutnya adalah OBH Kombi untuk obat batuk dan obat flu dan batuk khusus untuk anak. Nah, itu sebagian pemenang gitu ya, sebagian pemenang yang mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini gitu ya, pada tahun ini, dan masih banyak brand yang lain yang mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini. Nanti secara metodologi lebih detail akan diterangkan oleh Pak Alex Iskandar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tri. Demikian tadi rekan media penjelasan mengenai proses penilaian untuk menentukan para pemenang penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Langsung saja, tadi juga sudah di-mention sama Pak Tri mengenai metodologi survei, bahwa untuk melakukan penilaian dalam Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 ini, Trust & Co juga bekerja sama dengan Infocus Digimarketing selaku Certified Google Partner. Langsung saja saya panggil kepada Bapak Alex Iskandar untuk menyampaikan seperti apa proses atau metodologi survei untuk menentukan pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Silahkan Pak Alex. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para achievers dan rekan media yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Tri, Ibu Susi, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Perkenankan kami dari Infocus Digital Consultant untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2021 kemarin, sehingga sampai kepada acara hari ini. Adapun 7 langkah penilaian yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mapping dan pengelompokan brand. Kedua, verifikasi website dan akun sosmed. Ketiga, olah dan analisa data. Keempat, penilaian. Kelima, penilaian final dan quality control. Keenam, rapat keabsahan nilai. 7, pengumuman. Metodologi penilaian digital brand dibuat berdasarkan popularitas di 1. Mesin pencari Google, yaitu Google Result dan Google Search yang bobotnya 40%. Kedua, sosial media, dalam hal ini Facebook, YouTube, dan Instagram, yang bobotnya juga 40%. Ketiga, penilaian website dengan menggunakan Google Webmaster dan estimasi traffic, yang bobotnya juga 20%. Suatu brand dinilai populer di online jika nomor 1, lebih dari 10.000 Google Results. 2, total final score-nya minimum 10%. Ketiga, berada di 3 peringkat teratas di kategorinya masing-masing. 1, penilaian di Google yang bobotnya 40% ini diukur sesuai pencarian nama brand
rata-rata per bulan selama periode menggunakan Google Keyword Planner dan google.co.id. Tentunya semakin banyak dicari, semakin banyak result, semakin tinggi nilainya. Kedua, popularitas di sosial media yang bobotnya juga 40%, ini dinilai berdasarkan penilaian dari pihak independen. Untuk YouTube kami menggunakan Social Blade, untuk Facebook dan Instagram kami menggunakan Flanks. Ketiga, penilaian website oleh Google, ini bobotnya 20%, yang dinilai adalah penilaian berdasarkan loading speed-nya. Semakin cepat websitenya dibuka, semakin loading speed-nya tinggi, semakin tinggi nilainya. Kedua, penilaian berdasarkan mobile user friendliness-nya. Semakin friendly kepada mobile user, semakin tinggi nilainya. Ini menggunakan dua hal, yang nomor satu, nomor dua ini menggunakan Google Webmaster. Dan ketiga adalah estimasi jumlah pengunjung traffic, kami menggunakan Hubstat. Semakin tinggi pengunjungnya, semakin banyak dicari orang, ya, semakin tinggi juga nilainya. Oke, sekali lagi selamat kepada para achievers. Prestasi ini harus tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Internet telah merubah cara kita hidup, cara kita berbisnis, dan cara kita promosi. Calon pelanggan Anda menggunakan internet, ya. Brand-brand baru mempunyai kesempatan yang sama dengan brand yang sudah terkenal. Namun, brand yang terkenal harus juga tetap eksis secara digital, harus hadir secara online. Oke, demikian kami sampaikan. Terima kasih. Salam digital. Baik Pak Alex atas penjelasannya. Rekan media, demikian tadi penjelasan mengenai proses penilaian dan metodologi untuk menentukan para pemenang penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Untuk menggali lebih lanjut, nanti rekan media bisa bertanya. Namun untuk lebih menarik obrolan kita pada siang hari ini, kita juga sudah kedatangan dua orang narasumber dari mewakili para achiever pemenang penghargaan Digital Popular Brand Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Langsung saja saya panggil dua orang narasumber. Beliau adalah yang pertama Bapak Brian Gomgom selaku Media Relation Wuling Motor, dan yang kedua adalah Bapak Hermansyah Sudarno selaku Direktur PT Antara Kusuma dari brand Artco. Selamat siang Pak Brian dan Pak Hermansyah. Yang pertama saya akan bertanya gitu kepada Bapak Brian Gomgom. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, selamat siang Pak Brian. Siang. Ya, Pak. Di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri gitu kan. Jadi bagaimana brand saat ini sangat membutuhkan internet gitu ya Pak ya, entah itu search engine, media sosial atau website untuk membuat sebuah brand menjadi populer gitu Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana Wuling Motor memanfaatkan platform digital untuk membuat brand Wuling dan produk yang ditawarkan semakin dikenal oleh konsumen Indonesia Bapak, bisa dijelaskan? Ya. Jadi kami di Wuling sendiri itu sebenarnya sudah mengintegrasikan beragam channel platform digital secara konsisten untuk kampanye produk maupun brand. Adapun hal tersebut kami lakukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas di tanah air. Kami juga menyadari bahwa medium ini terbilang dinamis dan tentunya memiliki banyak aspek pendukung untuk dapat digunakan. Termasuk di dalamnya ada konten, lalu ada interaksi, sampai dengan konektivitas. Seperti itu, Mas. Terima kasih penjelasannya, Pak Gomgom. Mungkin nanti bisa digali lebih lanjut oleh pertanyaan-pertanyaan dari rekan media ya, Pak ya. Pertanyaan kedua, Pak, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Tri gitu kan, bahwa mobil rupanya dalam 3 bulan terakhir Pak kami melakukan riset gitu kan, ternyata mobil itu paling banyak dicari Pak, salah satunya adalah mobil SUV gitu kan.
Menyikapi hal tersebut, Pak, kira-kira apa, Pak, yang dilakukan oleh Wuling Motor sehingga brandnya banyak ditemukan oleh para masyarakat dan calon konsumen gitu, Pak? Apakah dengan gencar melakukan pemberitaan atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya selain dari kampanye yang kita lakukan dari segi brand ataupun produk, sebenarnya di produk SUV kami juga memiliki diferensiasi yang unik, di mana untuk SUV sendiri kita punya Almas dan Almas RS. Untuk Almasnya itu kita punya inovasi Wuling Indonesian Comment, yaitu fitur voice comment berbahasa Indonesia pertama, jadi bisa mengoperasikan hanya dengan lewat ucapan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan satu lagi yang baru kita luncurkan kemarin di kuartal pertama tahun ini, yakni Almas RS, itu kita menggunakan inovasi WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Kita menggabungkan Internet of Vehicle dan juga Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Jadi dengan keunikan-keunikan tersebut tentunya memancing masyarakat di dunia digital untuk mencari tahu dan juga untuk melihat seperti apa inovasi yang kami hadirkan untuk masyarakat. Seperti itu, Mas. Ya, baik Pak Brian atas penjelasannya. Berikutnya saya memanggil narasumber yang kedua. Ada Bapak Hermansyah Sudarno dari Artco. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Agus. Ya, Pak, langsung saja, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana strategi Artco untuk meningkatkan penjualannya, Pak, terutama melalui platform digital? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Kalau untuk Artco sendiri, sebagai salah satu produsen kereta sorong terbesar Indonesia, saat ini yang sudah eksis 32 tahun ya. Jadi kalau penggunaan platform ini kita kebanyakan di pemanfaatan iklan digital ya, sebaik mungkin ya. Kemudian kita menggunakan media sosial sebagai media pemasaran kita, dan juga meningkatkan pemasaran melalui website email marketing. Dan ke depan Artco rencana akan membuat konten pemasaran dalam bentuk video, kemudian rencana juga akan melakukan kolaborasi brand dalam hal ini. Iya, terima kasih Pak Hermansyah. Untuk pertanyaan kedua, Pak, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya segmen pasar Artco ini untuk siapa gitu, Pak? Kita tahu kan kalau untuk penggunaannya itu biasanya digunakan untuk di kebun gitu ya Pak ya, atau untuk di kegiatan-kegiatan pembangunan gitu kan, misalkan pembangunan properti atau infrastruktur, itu biasanya juga ada gerobak dorong semacam ini. Nah, sebenarnya segmennya siapa Pak, dan bagaimana strateginya untuk menjangkau mereka gitu? Apakah mereka sudah digital atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk segmen pasarku sesuai dengan kegunaannya, maka aku itu sebetulnya banyak dipakainya di daerah pertanian. Segmen pasarnya ya, pertanian, perkebunan, pertambangan, konstruksi, bahkan untuk pasar-pasar tradisional juga menggunakan Artco gitu. Fungsinya sebagai alat bantu angkut ya dalam hal ini. Kemudian kalau umpamanya untuk menjangkau pasar sendiri, seperti yang saya bisa ngomongin, kita lebih banyak sih bergerak di divisi marketing ya. Kemudian website marketing, email marketing, dan juga e-commerce sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan dua orang narasumber, Pak Brian dan Pak Hermansyah, mengenai strategi yang sudah dilakukan gitu kan, untuk membuat brand-brand mereka lebih dikenal masyarakat melalui platform digital. Kemudian Pak Tri tadi juga sudah menjelaskan gitu mengenai sekaranglah saatnya kepada brand untuk melakukan aktivitasnya di ranah digital gitu ya. Mungkin bisa saya tanyakan nih ke Pak Tri nih, kira-kira bagaimana Pak yang sudah strategi yang dilakukan oleh dua brand tadi Pak? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan brand awareness di ranah digital seperti itu Pak? Atau mungkin ada masukan-masukan kepada dua brand ini Pak? Yang pertama, kalau yang kita lakukan tentunya berbasis data ya, berbasis data. Jadi
kalau kita mengukur berdasarkan kategori suatu produk atau jasa gitu ya, tentunya kalau tadi kan kategori gerobak dorong dan juga kategori mobil SUV. Nah di kategorinya memang dua brand tersebut masuk menjadi top 3 di antara pemain yang lain. Tentunya mereka unggul dari sisi baik dari sisi search engine, artinya ulasan secara di internet. Yang kedua adalah konsumen yang mencari merek mereka gitu ya, baik Arco maupun Wuling gitu ya. Mereka mencari melalui sarana search engine. Yang kedua adalah melalui platform sosial media mereka juga mereka berdasarkan Facebook, Instagram, dan YouTube mereka unggul dibanding dengan yang lain, termasuk melalui website mereka. Nah memang tantangan ke depan adalah kalau saya melihat semakin banyak pemain yang masuk ke ranah digital atau ranah online. Ini yang mesti disikapi gitu ya. Kenapa? Karena relatif terlebih di masa pandemi COVID-19 gitu ya. Brand-brand di Indonesia melakukan komunikasi kepada masyarakat dan juga target konsumennya. Salah satu channelnya adalah melalui sarana digital. Kenapa? Karena satu, mereka bisa melakukan posting melalui on social media mereka secara terarah dan juga langsung pada target konsumen. Yang kedua adalah mereka juga bisa langsung membangun engagement secara langsung dengan calon konsumen mereka. Dan kalau saya melihat memang yang menarik adalah dalam 1 tahun terakhir gitu ya, kita perhatikan dampak dari pandemi ini, brand-brand di Indonesia sekarang mulai mengaktifkan marketplace gitu ya, membuat official store di marketplace maksud saya. Jadi dalam 1 tahun terakhir terdaftar ada 1.000 official store baru yang terdaftar. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Jadi kalau kita untuk bermain di ranah digital sudah pasti bagaimana meningkatkan transaksi ujungnya sehingga official store menjadi salah satu channel yang perlu diaktifkan. Tapi tidak hanya sampai di sana, saya melihat beberapa pelaku brand di Indonesia bahkan membangun semacam reseller, agent dan distributor mereka memang juga dilakukan edukasi secara digital sehingga dalam memasarkan produk atau jasa mereka sudah memanfaatkan sarana digital. Itu Mas Agus. Ya. Terima kasih Pak Tri atas tanggapannya. Berikutnya kita memasuki pertanyaan dari media. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini dari Vince Tribunnews. Beliau menanyakan aktivasi di platform apa saja. Pertanyaan untuk Pak Brian Gom-Gom dari Wuling Motor. Pertanyaannya Bapak, aktivasi di platform apa saja yang selama ini dijalankan oleh Wuling untuk meraih sukses dan engagement dengan audiens di platform digital? Ada berapa persen audiens yang membeli mobil Wuling dan yang berasal dari engagement mereka di channel digital Wuling tersebut? Untuk menjawabnya. Ya. Oke, untuk pertanyaan tadi yang pertama untuk aktivasi di platform apa saja, tentunya itu di semua sosial media channel yang ada saat ini, termasuk juga yang lagi naik daun adalah TikTok ya, kita juga punya. Lalu selain itu kita juga punya website kita dan juga channel YouTube, dan juga kita punya namanya adalah virtual showroom. Itu ada di tahun ini, di awal tahun ini kita punya virtual showroom, itu bisa diakses dari websitenya Wuling langsung di wuling.id. Lalu pertanyaan kedua, berapa persen audiens yang membeli Wuling itu, dari data yang kita punya itu 5% dari leads yang kita dapat, seperti itu. Dan kita juga join dengan beberapa channel-channel e-commerce untuk digital sellingnya sendiri. Jadi tidak hanya untuk sisi awareness, tapi kita juga bermain di sisi digital untuk sellingnya. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Brian. Semoga menjawab Mas Ivin dari Tribunnews. Pertanyaan berikutnya untuk Arco, Pak Hirmansyah. Kembali saya panggil, Bapak. Pertanyaannya adalah, bagaimana perkembangan penjualan Arco, terutama di masa pandemi? Bisa dijelaskan berdasarkan sektor, misalkan perkebunan atau konstruksi atau lainnya,
sektor mana yang terganggu dan sektor mana yang meningkat, kira-kira Bapak? Terima kasih Pak Agus. Kalau untuk secara overall, untuk ARKO sendiri, di masa pandemi ini malah terjadi peningkatan. Karena kenapa? Memang beberapa segmen, contohnya konstruksi, ada terjadi penurunan, tapi penurunan ini dibarengi dengan peningkatan di sektor perkebunan terutama. Karena sektor perkebunan seperti kita ketahui merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di saat COVID ini. Dan kemudian peningkatan lain adalah dalam hal peningkatan pangsa ekspor kita. Kemudian ada beberapa negara yang baru yang menjadi tujuan ekspor yang sudah kita lakukan sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Hirmansyah. Ini ada pertanyaan berikutnya, namun sepertinya ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Brian gitu ya, mengenai permintaan mobil tipe SUV belakangan semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini membuat pabrikan mobil di dunia berlomba-lomba untuk menghadirkan produk SUV unggulannya di Indonesia. Bisa dijelaskan bagaimana keunggulan produk SUV Wuling Almos dibanding dengan brand lainnya, Pak Brian? Ya, di Wuling sendiri itu kita punya Almas dan juga Almas RS ya untuk kelas SUV-nya. Nah, keduanya itu punya inovasi yang berbeda. Seperti Almas itu kita punya Wuling Indonesian Command, inovasi voice command berbahasa Indonesia untuk mengatur beberapa pengaturan di mobil. Dan juga di Almas RS ada Wuling Interconnected Smart Ecosystem, menggabungkan Internet of Vehicle dan juga ADAS. Nah, tentunya kedua inovasi itu untuk di dua model itu menjadi daya tarik untuk konsumen, dan tentunya kita memberikan sesuatu yang berbeda di pasar otomotif tanah air, khususnya di kelas SUV. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang pengen tahu sih sebenarnya inovasinya seperti apa, merasakan, dan akhirnya mereka juga membeli. Lagi-lagi peran digital di sini juga sangat ampuh ya di sini, apalagi di masa-masa pandemi. Jadi pencarian dari berita pun itu juga kami lihat banyak dari teman-teman yang berasal dari media digital, namun juga untuk media-media print juga tetap ada untuk masyarakat di daerah-daerah, seperti itu, Mas. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Brian. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Wisnu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari rekan media. Di sini tidak ada penjelasan ditujukan kepada siapa. Mungkin nanti bisa dibantu jawab Pak Tri Raharjo. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi data center, logistik, dan sebagainya. Turunnya kinerja selama pandemi ini apa karena pembatasan yang ketat untuk klien untuk melakukan transaksi, dan bagaimana harapan ke depan? Mungkin bisa dibantu Pak Tri. Oke, untuk data center dan logistik terus terang kami belum memiliki datanya gitu ya. Kami belum memiliki datanya, tapi kalau kita lihat memang perkembangan di jasa logistik gitu ya. Hampir seluruh jasa logistik kita lihat gitu ya, berdasarkan pengiriman dan lain sebagainya secara kasat mata mengalami kenaikan gitu ya, walaupun kami belum memiliki suatu data. Tapi hal ini terlihat ketika adanya perubahan perilaku konsumen ketika terjadi pandemi gitu ya, ketika terjadi pandemi terlebih pada awal pandemi gitu ya, Maret sampai Juni gitu ya, yang ketika masih tinggi-tingginya. Nah, ketika pandemi banyak orang yang memang bekerja di rumah atau beribadah di rumah dan sekolah di rumah, ini menjadi hal pemicu untuk mereka melakukan transaksi secara daring atau secara online. Sudah pasti ini akan mengakibatkan gitu ya, terjadi transaksi yang meningkat di ranah digital atau di ranah online gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang masa pembatasan itu gitu ya, terlebih gitu ya, sekarang sedang diperketat kembali gitu ya. Kalau saya nyebut ini adalah gelombang kedua gitu ya, gelombang kedua. Nah, ini diperketat kembali. Saya kira satu brand saya melihat sudah lebih pede gitu ya. Kenapa? Karena sudah
berpengalaman ketika masa pandemi awal-awal gitu ya. Yang kedua adalah konsumen atau calon konsumen pun relatif mereka sudah terbiasa bertransaksi secara online atau secara digital, sehingga kesiapan dari sisi brand pun relatif lebih ready, lebih siap menghadapi pandemi seperti ini. Nah, buat konsumen tentunya banyak hal kemudahan gitu ya, banyak hal kemudahan karena mereka tinggal memilih produk yang mereka akan mereka butuhkan gitu ya, baik melalui search engine, sosial media, atau website secara langsung atau melalui marketplace, dan mereka tinggal melakukan transaksi di sana dengan berbagai alat pembayaran, dan tinggal produk setelah itu adalah dikirim ke konsumen. Saya kira perkembangannya semakin baik untuk di ranah digital gitu ya. Itu mungkin bisa menjawab Mas Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Tri. Mungkin di sini bisa ditambahkan untuk pertanyaan yang sama oleh Pak Alex Iskandar selaku CEO Infocus Digi Marketing. Pertanyaannya saya ulangi Pak Alex. Bagaimana kontribusi data center, logistik dan sebagainya? Turunnya kinerja selama pandemi apa karena pembatasan yang ketat untuk klien untuk melakukan transaksi, dan bagaimana harapannya ke depan? Oke, terima kasih Pak Agus. Saya setuju sekali dengan Pak Tri ya. Sebetulnya penurunan ini nggak mesti jadi penurunan. Kita harus tahu bahwa perilaku konsumen sudah berubah. Kita harus pintar-pintar menggunakan itu ya. Jadi kita permudah transaksi, kita permudah orang untuk mendapatkan informasi mengenai produk kita. Jadi sebetulnya nggak masalah sih ya. Dengan semakin terbiasanya online, semuanya mestinya akan lebih teratasi. Juga harus diantisipasi oleh para pemilik brand. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Alex. Semoga menjawab pertanyaan dari bankkormenindustri.co.id. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi dari rekan media, mungkin saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi untuk Pak Tri. Terus terang saya tertarik tadi dijelaskan dalam pemaparannya Pak Tri bahwa dalam 3 bulan terakhir gitu ya, riset yang dilakukan, pencarian mobil sepertinya banyak. Tadi disebutkan ada mobil jenis MPV, mobil SUV, mobil berbagai mobil gitu ya. Pertanyaan saya kepada Pak Tri, ini kira-kira ada tren apa gitu Pak? Mungkin bisa dijawab sekaligus menutup press conference pada siang hari ini Pak Tri. Mungkin bisa dibantu ditampilkan datanya. Terus, ya lanjut. Ya. Nah, kalau berdasarkan penelusuran dan riset yang kami lakukan gitu ya, kami mengumpulkan data-data gitu ya. Ini yang menarik memang pencarian bulanan untuk 10 kategori ternyata memang dari mulai city car, mobil SUV dan mobil MPV ini memperingkati di peringkat 3, 4 dan 5 hasil pencarian brand-brand mobil di kategori city car, mobil SUV, dan mobil MPV. Nah, ini kenapa konsumen melakukan pencarian ini? Kalau saya perhatikan memang, kalau saya melihat satu gini, biasanya kebiasaan konsumen itu mencari produk atau jasa. Tadi kita tahu bahwa salah satu yang mereka lakukan adalah melalui search engine. Nah, search engine ini mendominasi di urutan pertama. Hal itu dilakukan walaupun mereka melakukan transaksi secara offline sekalipun, tetap mereka sudah mengumpulkan berbagai informasi mengenai produk atau mengenai mobil yang akan mereka pilih gitu ya. Nah, di antara kategori mobil gitu ya, ada mobil city car, SUV, MPV dan juga kendaraan niaga. Sudah pasti mereka ketika mencari produk ini atau mobil ini sudah pasti mereka mencarinya adalah melalui mesin pencari. Ini mesin pencari, ini langkah pertama. Nah, ketika mereka sudah mencari melalui mesin pencari, sudah pasti mereka akan bandingkan satu brand dengan brand yang lain.
Nah, kalau tadi Wuling sudah memiliki official website gitu ya, di situ sudah ada informasi secara rinci dan detail, dan sudah pasti buat konsumen juga akan membandingkan satu brand dengan brand yang lain, baik dari sisi pricing, baik dari sisi keunggulan dari sisi mobil sendiri gitu ya, maupun dari sisi inovasi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi daya tarik kenapa? Karena buat konsumen lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi. Nah, selain itu biasanya konsumen juga mengunjungi secara langsung marketplace. Jadi selain mereka melakukan pencarian melalui mesin pencari, mereka juga melakukan searching melalui marketplace apakah ini marketplace otomotif atau produk-produk yang lain. Jadi mereka akan melakukan pencarian dan mereka juga melakukan komparasi baik mobil baru maupun mobil second, pasti mereka akan menjadi alternatif gitu ya, akan menjadi alternatif buat mereka. Nah, ketika mereka sudah menemukan produk atau pilihannya, biasanya mereka akan melakukan call atau mereka melakukan chat gitu ya, mereka bertanya. Kenapa? Karena ada 5 hal ketika konsumen secara digital. Yang pertama adalah secara awareness-nya, yang kedua adalah mereka mulai ketertarikan, baru mereka mulai bertanya, dan juga ketika keempat baru mereka melakukan transaksi dan juga merekomendasikan. Nah, ketika mereka sudah menemukan informasinya, mereka akan bertanya secara detail kepada prinsipal atau kepada tim digital mereka yang melayani konsumennya gitu ya, atau mereka mengunjungi dealer secara langsung, sehingga ketika mereka datang ke dealer atau mereka mengunjungi tempat mobil itu dijual baik melalui pameran atau melalui dealer, mereka sudah mendapatkan informasi secara rinci dan detail. Dan ketika mereka datang ke dealer biasanya tinggal menanyakan informasi yang belum terjawab secara daring atau secara online. Nah, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Itu Mas Agus, saya kira. Sehingga kalau kita lihat memang 4 kategori dikuasai oleh mobil gitu ya. Mulai dari city car, mobil SUV, mobil MPV, dan juga kendaraan niaga. Sehingga sudah pasti pemain otomotif wajib masuk ke ranah digital karena ternyata konsumen mencari informasi brandnya, mencari informasi mobil pilihannya melalui sarana digital. Itu Mas Agus. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Tri. Rekan-rekan media, demikian tadi press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Sekaligus bincang-bincang kita dengan perwakilan brand-brand achiever. Semoga press conference hari ini memberikan informasi penting yang bisa diangkat oleh rekan-rekan media. Sebelum ditutup, saya undang kembali para narasumber yang telah bergabung pada press conference yang hari ini untuk melakukan sesi foto bersama. Pak Brian, Pak Hermansyah, Pak Alex. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang telah bergabung pada press conference yang hari ini. Yang pertama Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia tentunya. Yang kedua ada Bapak Alex Iskandar selaku CEO Infocus Digi Marketing Consultant. Berikutnya Bapak Brian Gomgom selaku Media Relation Wuling Motor. Bapak Hermansyah Sudarno selaku Direktur Utama PT Antara Kusuma, serta rekan-rekan media yang telah bergabung dari awal hingga akhir press conference siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Semoga prestasi ini dapat menjadi langkah awal agar inovasi dan dalam perusahaan terus berkelanjutan dengan melahirkan inovasi-inovasi terbaru di masa yang akan datang. Saya Agus Arianto, salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.